bener nggak sih dok kalau keputihan itu ternyata menandai bahwa kita sebagai wanita itu nggak subur dok? Oke, mungkin dikoreksi ya, bukan menandai. Artinya kan kalau keputihan berarti tidak subur kalau kalimatnya seperti itu. Jadi keputihan ini bisa menjadi penyebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore sobat sehat semua yang ada di seluruh Indonesia. Semoga diberikan kesehatan selalu ya untuk sobat sehat semua. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Ica di podcastnya Klinik Arda Sehat untuk Semua. Seperti podcast-podcast sebelumnya, kali ini saya nggak mungkin sendirian ya kalau membahas tentang kesehatan di podcastnya Klinik Arda. Saya hari ini ditemani oleh dokter hitsnya Klinik Arda, yaitu Dokter Tias. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Ica, baik. Alhamdulillah. Dokter Tias ini adalah salah satu dokter di Klinik Arda, dokter spesialis kandungan ya dok ya, di Klinik Arda yang hits banget nih, dicari di mana-mana. Gitu ya dokter, udah nggak asing lagi ya dok sama tempat ini ya dok ya. Sebelumnya dokter sudah pernah kesini, juga pernah membahas tentang kesuburan wanita ya dok ya. Judulnya kalau nggak salah PCOS, nanti bisa diklik di notifikasi di atas di sini teman-teman sobat sehat semua. Terus dok, kali ini enaknya kita membahas tentang kekhawatiran wanita yang sering banget nih dok di DM, terus di komen, sampai kalau buat story mau dibikinin podcast tentang apa, pasti pada postingnya ini dong kak, tentang ini dong kak, tentang keputihan. Nah inilah dok, gimana nih dok, menurut dokter kalau keputihan itu sebenarnya apa sih dok, dan seperti apa sampai bikin nih wanita-wanita ini tuh sampai nggak percaya diri kalau terjadi keputihan, terus sampai membuat wanita ini tuh kayak minder gitu ya dok, apalagi remaja, malu, terus ya jadi kurang bersemangat untuk beraktivitas kayak gitu. Dijelaskan dong dok, untuk keputihan itu tersendiri sebenarnya seperti apa? Oke Mbak Ica, jadi jangan minder, jangan malu, jangan frustasi ya kita kita bahas di sini ya, karena memang sebagian besar wanita itu pasti pernah mengalami keputihan. Ya benar. Banyak temennya, cuman mungkin nggak bilang-bilang. Iya benar. Ya, saya ngobrol dikit-dikit doang, tapi nyambung-nyambung ke situ. Sebenarnya keputihan itu adalah lendir atau cairan yang keluar dari vagina. Yang itu sebenarnya fungsinya untuk membersihkan, melindungi dan menjaga kondisi dari vagina. Tapi nanti kita harus tahu keputihan ini normal atau tidak normal. Ya, karena ada dua itu, normal atau tidak normal. Yang normal dan nggak normal itu seperti apa sih dok? Apakah berwarna putih bening atau berwarna putih gelap atau kuning atau seperti apa dok? Merah, hijau, kuning, jingga itu pelangi ya dok ya? Iya, ini namanya keputihan ya, tapi nanti warnanya macam-macam. Jadi yang normal itu sebenarnya lebih ke bening ke arah putih. Ya, bening. Beningnya itu seperti putih telur. Ya, seperti putih telur ya teman-teman ya. Putih dok, maaf, putih telur yang mateng atau putih telur yang mentah? Jadi putih telur yang mentah itu kan juga tidak ada baunya, jadi lebih tidak berwarna, tidak berbau, tidak ada rasa gatal, tidak ada rasa panas, terbakar, tidak ada rasa nyeri yang berlebihan, juga tidak disertai darah. Ya, itu yang normal. Artinya selain itu tidak normal. Jadi apabila warnanya putih kekuningan, putih keabu-abuan, kuning kehijauan, disertai bau macam-macam baunya, ada yang bau amis, bau anyir, bau asam, kemudian ada rasa terbakar, nyeri, bahkan waktu dipakai untuk buang air kecil nyeri. Ya ada itu. Ya. Sampai bikin nyeri gitu ya dok, nggak nyaman ya.
Nah, itu tanda-tanda yang tidak normal yang harus diwaspadai. Dok, penyebab dari keputihan itu tersendiri apa sih, Dok? Ya, penyebabnya itu ada banyak. Ya, sebenarnya yang normal itu karena siklus hormonal. Oke. Jadi pada wanita itu dalam setiap bulannya pun terjadi dinamika hormon, jadi naik turunnya hormon. Itu bisa menyebabkan keputihan tapi yang normal. Oke. Itu biasanya diingat itu terjadi pada saat ovulasi atau pelepasan sel telur. Itu pada hari ke-14 dari menstruasi. Biasanya akan keluar cairan, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, cairannya karakternya itu bening ya. Oke. Kemudian bisa juga pada saat sebelum menstruasi. Itu semua karena pengaruh hormonal. Oke. Gitu. Kemudian Selain itu, Dok, kayak misalnya terjadi adanya miom, kista, itu bisa menjadi salah satu penyebab nggak sih, Dok, terjadi keputihan? ya, kalau itu tidak ya, tidak Oke. berhubungan secara langsung. Tadi selain yang karena siklus hormonal itu kan yang normal, yang tidak normal itu bisa karena stres, Mbak. Oke. Ya, hidup zaman sekarang banyak stresornya. Mukaku muka stres ya, Ya, Dok. kayaknya Butuh refreshing. Aduh, jangan-jangan aku enggak. stres Aman, itu Dok. mengeluarkan hormon kortisol yang bisa menyebabkan mengganggu keasaman dari vagina yang bisa menyebabkan bakteri vaginosis. Ya. Normalnya vagina kita itu asam. Oke. Ya, pH-nya 3,5 sampai 4,5 gitu. Di kondisi asam itu ada flora normal atau ya bakteri-bakteri yang memang seharusnya di situ untuk menjaga vagina. Nah, saat kondisinya menjadi tidak asam lagi, bakteri yang flora yang normal tersebut digeser. Oke, Nah, jadi ada bakteri jamur yang datanglah penghuni mengganggu. baru ya. Iya. Mau kenalan tapi nggak bisa bersatu gitu, Dok. Aduh, ini bahas apa sih? Infeksi itu juga mengganggu keasaman. Ada yang mengganggu keasaman. Jadi infeksi itu bisa bakteri. Karakternya itu nanti mungkin bisa ditampilkan bahwa bakteri itu biasanya lendir yang keluar warnanya putih keabu-abuan. Oke. Sifatnya lebih nempel di celana dalam. Oke. Terus baunya amis gitu ya. Itu karena bakteri ya. Kemudian bisa juga karena jamur. Oke. Kalau jamur itu putihnya seperti keju, seperti endapan susu. Yogurt gitu Ya, ya, Dok, yogurt ya. Oke. Jadi ada yang putih-putih tapi ada endapannya. Ya, Oke. dan itu yang menonjol adalah gatalnya. Ini Rasa kayaknya gatalnya. sering banget ini pasti Yang didapati sama perempuan pasti yang dari duduknya tidak tenang gitu. aduh gimana ya? Pada mungkin. Benar-benar bisa, Ya, Dok. mungkin bisa itu karena jamur ya. Kemudian bisa juga ada penyebab lain seperti trichomonas, itu nanti warnanya kehijauan. Bisa juga karena penyakit menular seksual, gonore, klamidia. Sehingga kadang-kadang harus ditanyakan juga pasangannya punya keluhan atau tidak. Bagi yang sudah Bagi yang sudah. punya pasangan ya, dianjurkan. Oke, gitu ya, Dok. Terus, Dok, siapa saja sih, Dok, yang bisa terkena penyakit keputihan ini? Apakah hanya kita yang udah remaja, sudah menjelang dewasa, yang sudah mengalami masa subur, atau dari anak-anak bisa terserang juga, Dok? Ya, jawabannya semuanya Mbak Ica ya. Oke, Ya, semua ya. Jadi semua. Semuanya bisa ya, memang pada saat reproduksi paling banyak ya, tapi pada anak-anak pun bisa. Kenapa? Karena anak-anak belum pintar membersihkan kewanitaannya. Ya, seperti cebok gitu ya, itu belum pintar ya. Jadi arah membersihkan daerah kewanitaan itu arahnya harus dari mana? Dari depan ke belakang. Benar, gitu. Dok. Karena pada saat dari belakang ke depan itu akan membawa kotoran dari feses, dari anus, bisa masuk ke saluran kencing, saluran kewanitaan. Oke. Itu bisa menimbulkan keputihan. Kemudian pada remaja ya pasti hormonnya di situ masih penyesuaian. Masih Ya, labil ya. Ya betul.
Itu pasti bisa mempengaruhi. Kemudian juga aktivitasnya remaja, kan banyak ya, banyak main, banyak olahraga, Benar. banyak lembab, tapi males Iya, biasanya. benar. Ya malas mandi, malas Males, ganti, bener. ya. Nanti ada tuh dok, kayak misalnya 1 hari nggak usah mandi ya. Nah itu Itu dia, dia. anak zaman sekarang. Itu Iya, bisa bener. menyebabkan keputihan. Kemudian pada ibu hamil juga Oke. sering ada keputihan. Terus pada usia-usia yang lebih tua lagi, yang bahkan menjelang menopause atau sudah menopause, itu kalau ada keputihan kita harus waspada. Jangan-jangan ini penanda dari keganasan atau sebuah kanker leher rahim. Itu bisa, Oke. ya bisa ditandai dari keputihan. Biasanya nanti ada disertai darah juga. Oke. Berarti kita benar-benar harus mewaspadai ya teman-teman, nggak boleh menyepelekan yang namanya keputihan, selain keputihan di sebelum masa subur atau setelah masa subur. Betul ya dokter ya? Pada saat masa Pada subur saat masa subur atau saat saat sebelum menstruasi. saat sebelum menstruasi gitu teman-teman ya. Saya ulang ya dok ya, pada saat masa subur atau sebelum menstruasi gitu teman-teman. Nah dok, tadi membahas kalau ibu hamil juga kan bisa mempengaruhi ya dok ya kehamilannya. Benar itu dok? Ya, betul sekali, dan itu penting ya Mbak Ica. Jadi pada kehamilan itu sebenarnya banyak yang mengalami keputihan. Itu ada yang normal karena memang pada secara fisiologis, secara normalnya kadar hormon estrogennya lebih tinggi, sehingga estrogen itu memproduksi lendir vagina lebih banyak. Aliran darah untuk menyuplai bayi juga lebih banyak. Dengan aliran darah yang lebih banyak, lendir yang dihasilkan lebih banyak juga. Nah, apakah pada kehamilan itu keputihannya normal atau tidak, kembali lagi dengan gambaran keputihannya yang tadi kita bahas seperti iya, apa. benar. Yang normal itu, ya yang normal ya tidak berbau, warnanya cenderung bening Keputihan keputihan ya. seperti telur ya, telur mentah ya, bukan mateng ya. Iya. Kalau telur mentah warnanya putih susu, nanti Iya. masuknya nggak normal gitu ya dok ya. Terus pengaruhnya ke janin apa dok nanti? Ya, itu makanya yang kalau misalkan keputihan kita harus segera periksa ya. Kalau kita tahu oh ini nggak normal, harus periksa karena pengaruhnya jangka panjang banyak ya. Jadi mungkin di sini ya Bisa. ya dengan ini vagina ya. Iya, dok. Dengan adanya infeksi di sini itu kadang-kadang tidak hanya berhenti di lokal di sini saja. Oke. Infeksi ini bisa naik. Oke. Sedangkan pada kehamilan ini rahim ya, di situ tempat bayi bertumbuh kembang di situ. Infeksi ini bisa naik sampai di lapisan ketubannya, cairan ketuban atau yang kita sebut chorioamnionitis. Nah, apabila terjadi chorioamnionitis ini akan mengganggu kehamilan tersebut, bisa terjadi kontraksi yang belum pada saatnya, bisa terjadi ketuban pecah dini, sehingga bayi yang belum saatnya lahir harus lahir. Oke, jadi prematur ya, Prematur, sedangkan bayi prematur kita tahu sendiri itu beda kondisinya dengan bayi yang cukup bulan, akan banyak masalah di sana. Penanganannya juga lebih beda ya, dok. Infeksinya juga bisa langsung kena ke bayinya, lebih jangka panjang ke ibunya, ke seluruh tubuh juga bisa. Gitu. Dok, selain kehamilan nih dok, bener nggak sih dok kalau keputihan itu ternyata menandai bahwa kita sebagai wanita itu nggak subur dok? Oke, mungkin dikoreksi ya, bukan menandai. Artinya kan kalau keputihan berarti tidak subur kalau kalimatnya seperti itu. Jadi keputihan ini bisa menjadi penyebab ketidaksuburan pada wanita. Gitu. Jadi hati-hati itu tadi, terutama pada yang remaja, pada yang belum menikah atau yang sudah menikah, belum punya anak ya. Jangan-jangan pernah ada riwayat keputihan yang tidak sembuh-sembuh gitu, atau tidak tuntas, tidak diobati dengan baik gitu ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, infeksi itu tidak hanya terjadi di vagina, tidak hanya lokal, tapi bisa naik atau ascendent, bisa mengenai ke leher rahim, terjadi cervicitis,
kena di dinding rahim, endometritis, atau ke bawahnya lagi memetritis dan lain-lain, atau ke saluran ini, saluran telur, ya, tuba atau gitu tuba, ya, ya, bisa salpingitis, bisa di indung telurnya, atau bisa sampai ke kahum abdomen atau di rongga perut, ya, akan menimbulkan perlengketan di tempat-tempat tersebut yang merupakan sebenarnya jalan untuk dari telur lewat ke saluran telur, kemudian nanti bertemu dengan sperma. Ya, untuk fertilisasi atau pembuahan kan dibutuhkan itu. Nah, sementara kalau jalannya penuh halangan, penuh lendir yang tidak seharusnya, atau juga menimbulkan di situ ada peradangan, luka yang menimbulkan saluran tersebut jadi tersumbat. Nah, itu pasti akan membuat ketidaksuburan. Oke, berarti bukan menandai ya teman-teman ya, tapi adalah salah satu penyebab yang harus kita waspadai untuk kesuburan kita. Betul ya dok gitu ya? Oke. Dok, kalau selain tadi nih dok, selain yang buat kesuburan, keputihan itu juga nanti mempengaruhi nggak sih dok? Kayak misalnya ada miom, ada kista, ternyata sebagai tanda kalau itu penyebab dari keputihan, istilahnya gitu lah dok. Untuk secara langsung tidak, jadi tidak demikian bahwa adanya miom atau kista menyebabkan keputihan. Ya, memang kalau keputihan itu kan ada kuman atau jamur yang berasal dari luar yang menggeser flora dari normalnya vagina gitu. Jadi apabila kondisi di sini ini masih bersih, steril, miom atau kista ini ya tidak menyebabkan, kecuali kalau mungkin ada kista pecah gitu ya, kista pecah sampai di di dinding, di rongga perut, itu mungkin bisa menyebabkan infeksi, tapi artinya bukan secara langsung ke keputihan. Oke, berarti miom, kista itu bukan penyebab dari keputihan ya dok ya. Iya. Jadi penyebab keputihan tetap tadi dari hormonal, dari stres, infeksi, bakteri atau virus juga bisa dok, jamur bisa. Oke, gitu sobat sehat ya. Dokter, kalau mau tahu nih dok, supaya kita nggak terjadi keputihan itu, menurut dokter tipsnya apa sih dok? Ya, itu yang penting ya, karena itu yang bisa kita lakukan. Jadi saat kita tahu, oh ini tidak normal, kita ke dokter. Kalau butuh pengobatan, ya kita ikut pengobatan dokter itu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah itu, tipsnya adalah kita menjaga kebersihan dari daerah kewanitaan. Ya. Jadi yang paling penting setelah kita buang air kecil, harus dilap sampai kering supaya tidak lembab, karena lembab itu disenengin sama bakteri, sama jamur, kuman, semuanya diseneng kondisi seperti itu. Jadi jangan biarkan mereka tumbuh, harus bersih setelah harus kering setelah kita buang air kecil. Kemudian kalau penggunaan panty liner dok, ya itu menjadi salah satu saran nggak dok? Saran ya. Iya. Atau bukan saran sih, lebih kayak bisa nggak sih dok sebenarnya keputihan itu pakai panty liner, kan banyak nih wanita. Kadang saya disaranin sama teman saya tuh pakai panty liner aja kayak gitu. Karena keputihan sehingga memakai panty liner gitu. Padahal mungkin bisa dibalik juga, karena panty liner terjadi keputihan gitu ya. Berarti jadi penyebab ya iya, dok. Bisa. Karena yang penting itu bagaimana itu tadi menjaga supaya kering, tidak lembab. Nah, apabila Anda memakai panty liners kemudian malah menjadi semakin lembab, atau mungkin yang panty liners dengan pengharum ditambahi ekstrak-ekstrak itu mungkin malah mengiritasi, itu nanti jadi masalah sendiri juga. Jadi memang yang penting tidak lembab. Saya tidak bilang berapa lama waktu harus menggunakan panty liners, ada yang bilang 4-6 jam, tapi kan kondisi setiap wanita berbeda-beda ya kelembapannya. Mungkin ada yang memang lendirnya banyak ya, harus segera ganti. Mungkin cepat berkeringat, cepat basah ya harus segera ganti gitu. Jadi kalau emang setiap buang air kecil merasa dengan panty liners itu basah dan lembab, harus ganti gitu. Karena celana dalam juga begitu. Sama ya dok ya. Pembalut wanita saat haid juga begitu. Jangan menunggu penuh, jangan menunggu berapa jam gitu ya. Benar. Tapi
saat kita sudah merasa itu harus diganti karena akan menyebabkan lembab, harus segera diganti. Tapi dok kan kalau misalnya nggak pakai panty liner kita risih ya dok kadang ya dok ya. Itu sarannya dokter untuk mengganti panty liner itu terus kita gimana dok? Kayak kan kalau harus bolak-balik ganti celana dalam juga kayak memakan waktu ya dok ya. Itu gimana dok? Atau kita harus merelakan waktu kita untuk membersihkan? Iya, harus sering ganti ya. Celana dalam, panty liners, pembalut, segala sesuatu yang membuat kondisi kewanitaan kita lembab harus sering diganti. Kemudian yang penting juga pakaian yang ketat. Iya. Ya, itu harus dihindari. Nyaman dipandang tapi mungkin nyaman dipakai juga, tapi tidak baik untuk kesehatan kita karena kondisi yang ketat itu akan menyebabkan lembab. Jenis pakaian dalam juga bisa mempengaruhi juga ya dok? Bisa, bahannya itu yang paling disarankan yang katun karena dia tidak terlalu lembab, tidak terlalu panas. Kalau misalkan yang bahannya yang licin-licin atau yang renda-renda yang macam-macam itu ya mungkin kurang baik sebenarnya. Oke. Terus dok, satu lagi nih, saran yang terakhir dok, yang paling sering disebutkan adalah menggunakan pembersih area kewanitaan. Itu sebenarnya dianjurkan atau seperti apa dok? Ya, untuk pembersih kewanitaan yang banyak diiklankan gitu ya, apabila keputihan pakai ini gitu ya, betul. Itu sebenarnya tidak disarankan karena kita tidak tahu kandungannya itu pH-nya sesuai apa tidak ya. Jadi tadi saya bilang kalau pH dari kewanitaan itu asam 3,5 sampai 4,5. Apabila pembersih itu biasanya membawa ke arah basah. Nanti kalau itu mengganggu keasaman tersebut, nanti flora-flora normal yang ada di vagina bisa tergeserkan diganti dengan kuman, bakteri, virus atau apapun yang bisa mengganggu yang menyebabkan keputihan. Oke. Ya itu tadi ya dok ya. Terus dok mungkin ada tips lain nggak nih dok selain yang disebutkan tadi, selain menjaga kelembapan, selain harus bolak-balik ganti pembalut atau panty liner, mengganti pakaian dalam yang lebih nyaman ya dok dengan menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun, terus tidak memakai pakaian ketat, ada lagi nggak dok? Mungkin menjaga pola hidup sehat atau makan makanan, ada makanan yang harus kita konsumsi gitu dok atau tidak kita konsumsi? Oke. Yang penting jangan stres. Oke. Ya. Lebih ke jangan stres. Karena itu bisa pengaruh ya hormonal. Kemudian kalau makanan tertentu sebenarnya tidak ada, tapi memang perlu diingat pada penderita gangguan gula darah, misalnya pada diabetes, itu akan lebih mudah terkena keputihan ya, sehingga kalau memang ada diabetes ya kita harus menjaga kadar gula darah. Kemudian kalau yang beredar seperti makanan terlalu asam seperti nanas gitu atau ya, jeruk nipis nipis yang suka makanin jeruk nipis itu ya gitu dok. hoax ya. Jadi berarti kita bebas makan makanan apapun ya dok ya. Dan itu malah vitamin C-nya banyak. Iya benar. Malah membantu daya tahan tubuh kita ya dok ya, buat melawan bakteri-bakteri atau virus-virus yang nggak seharusnya ada di tubuh kita gitu ya. Dokter, terima kasih banyak atas ilmunya, sudah mau mampir ke Klinik Arda lagi di podcastnya ini. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Nah gitu sobat sehat, gimana tadi sudah dibahas ya tentang keputihan, dari apa itu keputihan, terus bagaimana macam-macamnya, penyebabnya, terus gimana tentang kalau ibu hamil yang terkena keputihan, terus gimana kalau remaja, terus mempengaruhi apa enggak nih kesuburan. Tadi sudah dibahas semuanya, dikupas tuntas sama Dokter Tias ini. Terima kasih dokter. Nah sobat sehat, buat sobat sehat yang mau nanti mau dibahas apa tentang misalnya kekhawatiran teman-teman sobat sehat tentang infertilitas, nanti bisa di komen di bawah. Pokoknya apapun tentang kekhawatiran teman-teman semua boleh di komen di bawah, nanti kita bahas di podcastnya Klinik Arda. Like and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman, pacar, saudara, adik, bapak, ibu, pokoknya semuanya di share ke seluruh Indonesia. Terus juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan teman-teman ya. Ingat teman-teman, sehat itu adalah hak untuk kita semua. Untuk itu di Klinik Arda
sehat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.